Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah. Saya akan menjelaskan mengenai karangan ilmiah dan non-ilmiah. Pengertian karangan: 1. Hasil tulisan yang menggunakan ide, perasaan, atau pemikiran pengarang dalam suatu kesatuan tema yang utuh. 2. Hasil penjabaran suatu gagasan secara resmi dan teratur tentang suatu topik atau pokok bahasan. 3. Setiap karangan yang ideal pada prinsipnya merupakan uraian yang lebih tinggi atau lebih luas dialihat. Macam-macam karangan: deskripsi, posisi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Karangan deskripsi: bentuk karangan yang menggambarkan suatu keadaan, kejadian, atau peristiwa sejelas mungkin sehingga pembaca mendapat kesan seperti melihat sendiri sesuatu yang digambarkan itu. Ciri-cirinya: 1. Penghubungan dengan panca indera. 2. Penggunaan objek didapat dengan pengamatan bentuk, warna, serta keadaan objek secara langsung. 3. Unsur perasaan lebih tajam daripada pikiran. Contoh deskripsi: lapangan sekolah kami berada tepat di tengah gedung sekolah. Di setiap sisi lapangan terdapat taman-taman kecil dan aneka bunga dan tumbuhan lainnya. Lapangan tersebut berukuran setengah 100 kali 120 meter, lumayan luas bukan? Selain untuk upacara penaikan bendera, kadang kami menggunakan lapangan tersebut untuk bermain basket atau sepak bola. Di sebelah utara terdapatnya di dekat kelas kami terdapat tiang bendera, ada pun di sebelah timur dan barat terdapat ring basket. Di bagian tertentu ada lubang yang berguna sebagai panca tiang, net poli, atau spak takraw. Karangan eksposisi ialah salah satu bentuk wacana atau karangan yang bermaksud menjelaskan, mengembangkan, atau menerangkan suatu gagasan. Tujuannya untuk menambahkan pengetahuan pembaca tanpa berusaha untuk mengubahkan pendirian atau mempengaruhi sikap pembaca. Ciri-ciri eksposisi: 1. Menjelaskan informasi agar pembaca mengetahuinya. 2. Menyatakan sesuatu yang benar terjadi dalam kurung daya faktual. 3. Tidak terdapat unsur mempengaruhi atau memaksa kehendak. 4. Menunjukkan analisis atau penaksiran secara objektif terhadap fakta yang ada. 5. Menunjukkan sebuah atau peristiwa terjadinya tentang proses kerja sesuatu. Contoh eksposisi: kantor gubernur kepala daerah tingkat 1 Sulawesi Tengah presentatif kini mulai dibangun di Palu setelah tertunda 2 tahun. Pembangunan kantor di Jalan Samratulangi, Palu Timur itu direncanakan rampung 2-3 tahun mendatang dengan biaya 10 miliar. Demikian keterangan Sakwilda Sultan Amur Musasim, SH, Rabu di Palu, yang menjelaskannya. Untuk tahap pertama serta bangunan sayap dapat dirampungkan Februari 1996. Karangan persuasi ialah bentuk wacana yang tujuannya untuk meyakinkan, mengajak, atau membangkitkan suatu tindakan dengan menggemukakan alasan yang kadang-kadang agak emosional. Ciri-cirinya: menentukan topik atau tema, merumuskan tujuan, mengumpulkan data dari berbagai sumber, menyusunkan kerangka karangan, mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan persuasi. Contoh persuasi: salah satu penyakit yang perlu kita waspadai di musim hujan ini adalah infeksi saluran pernapasan akut ISPA. Untuk mencegah ISPA, kita perlu mengkonsumsi makanan yang bergizi, minuman vitamin, dan antioksidan. Selain itu, kita perlu istirahat yang cukup, tidak merokok, dan rutin berolahraga. Karangan argumentasi ialah sebuah wacana yang berusaha meyakinkan atau membuktikan kebenaran suatu pernyataan, pendapat, sikap, atau keyakinan. Dalam argumentasi ini, suatu gagasan atau pernyataan dikemukakan dengan alasan yang kuat dan
meyakinkan sehingga orang yang membacanya akan terpengaruh untuk membenarkan pernyataan, pendapat, dan sikap yang diajukan. Ciri-ciri argumentasi. Yang pertama, berusaha meyakinkan pembaca akan kebenaran gagasan pengarang sehingga kebenaran itu diakui oleh pembaca. 2. Pembuktian dilengkapi dengan data fakta, grafik, tabel, dan gambar. 3. Dalam argumentasi, pengarang berusaha mengubah sikap, pendapat, atau pandangan pembaca dalam membuktikan sesuatu. Pengarang menghindari keterlibatan emosional dan menjauhi subjektivitas. 5. Dalam membuktikan kebenaran pendapat pengarang, kita dapat menggunakan bermacam-macam pola pembuktian. Contoh argumentasi. Jiwa kepahlawanan harus senantiasa dipupuk dan dikembangkan karena dengan jiwa kepahlawanan, pembangunan di negara kita dapat berjalan dengan sukses. Jiwa kepahlawanan akan berkembang menjadi nilai-nilai sifat kepribadian yang luhur, berjiwa besar, bertanggung jawab, berdedikasi, loyal, tangguh, dan cinta terhadap sesama. Semua sifat ini sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang. Karangan narasi adalah sejenis karangan atau cerita yang isinya mengisahkan atau menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa menurut urutan waktu atau secara kronologis. Kejadian yang dikisahkan dapat bersifat khayalan atau faktual, atau gabungan dari keduanya. Narasis ini sering dimasukkan ke dalam global karangan fiktif, jadi tercakup di dalamnya ialah roman, novel, cerpen, hikayat, tambo, dan dongeng. Ciri-ciri narasi. 1. Menyajikan serangkaian berita atau peristiwa. 2. Disajikan dalam urutan waktu serta kejadian yang menunjukkan peristiwa awal sampai akhir. 3. Menampilkan pelaku peristiwa atau kejadian. 4. Latar settingan. Digambarkan secara hidup dan terperinci. Contoh narasi. Beratus-ratus tahun di Indonesia telah dijajah Belanda. Perang Dunia Kedua pecah dan Belanda di Indonesia kemudian ditaklukkan oleh Jepang. Kini Jepanglah yang menguasai dan mengangkangi Indonesia, mengalahkan Jepang dengan dibomnya Hiroshima dan bom atom. Kesempatan baik ini tidak disia-siakan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Proklamasi itu dibaca oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada 17 Agustus 1945. Karangan ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun, bahasa dan isi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, keilmiahannya. Tujuan dan jenis karangan ilmiah. 1. Memberi penjelasan. 2. Memberi komentar dan penilaian. 3. Memberi saran. 4. Menyampaikan sanggahan serta membuktikan hipotensa. Jenis karangan ilmiah: skripsi, tesis dan disertasi. Karangan ilmiah populer
Menurut Wardani 2017, karangan ilmiah populer adalah karangan ilmiah yang disajikan dengan gaya bahasa yang populer atau santai sehingga mudah dipahami masyarakat dan menarik untuk minat baca. Contohnya artikel, editorial, opini, tips, representasi, dan resensi buku. Ciri-ciri karangan ilmiah populer: emotif, kemewahan dan cinta lebih menonjol, tidak sistematik, lebih mencari keuntungan dan sedikit informasi. 2. Persuasif, penilaian fakta tanpa bukti, bujukan untuk meyakinkan pembaca, mempengaruhi sikap cara berpikir pembaca dan cukup informatif. 3. Deskriptif, pendapat pribadi, sebagian imajinasi dan subjektif. 4. Kritik tanpa dukungan bukti. Karangan non-ilmiah. Karangan non-ilmiah (fiksi) adalah satu ciri yang pasti ada dalam tulisan fiksi adalah isinya yang berupa kisah rekaan. Karangan non-ilmiah ditulis berdasarkan fakta pribadi dan umumnya bersifat subjektif. Bahasanya bisa konkret atau abstrak. Gaya bahasanya formal dan populer, walaupun kadang-kadang juga formal dan teknis. Ciri-ciri non-ilmiah. 1. Bersifat persuasif. 2. Ditulis berdasarkan fakta pribadi. 3. Fakta yang disimpulkan subjektif. 4. Bersifat imajinasi. 5. Gaya bahasa konotatif dan populer. 6. Situasi dramatis. 7. Tidak membuat hipotesis. 8. Penyajian dibarengi dengan sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.